Untuk mengetahui mengapa demi meraih popularitas seseorang kemudian rela melakukan perbuatan yang kemudian melampaui batas. Kita coba ulas pemirsa dengan psikolog ada Mbak Amelia Alvina Dewi yang sudah terhubung secara virtual bersama kita pagi hari ini. Selamat pagi, Mbak Amel. Pagi, halo Mas Wilson, halo Mas Agil, selamat pagi. Gimana sehat hari ini, Mbak Amel? Makasih loh udah mau gabung Sehat. di obrolan pagi. Saat ini untuk mencapai popularitas ini kayaknya mudah gitu ya. Tapi saat mencapai atau targetnya kemudian tercapai gitu ya, nggak sedikit yang kemudian masih kaget gitu, belum siap. Apakah memang proses itu sebegitu penting untuk pembangunan karakter? Oke, terima kasih sekali. Pertanyaannya bagus banget. Jadi sebetulnya star syndrome itu kan bukan penyakit klinis ya, bukan yang kita bisa temui gitu. Kalau misalnya ke dokter ini, dok kayaknya saya star syndrome gitu. Dokternya juga nanti Nggak bingung pernah itu ada ya, apa. nggak pernah denger ya? Nggak pernah denger. Nggak pernah ada. Jadi sebetulnya istilah star syndrome itu kan adanya di masyarakat ya. Ketika dia merasa bintang dan dia juga merasa kalau dia dikenal. Bahasa sederhananya kan gejala sindrom itu kan adalah gejala menjadi bintang. Jadi ketika dia merasa dia sudah dielukan, dia merasa dia dipuja, dikasih like banyak di Instagram, kemudian mungkin juga banyak yang nyapa dia misalnya di mall, dia merasa bahwa sudah mencapai popularitasnya gitu. Padahal nggak semua orang juga gitu tahu gitu kan. Nah, apakah memang akhirnya si orang tersebut tuh jadi melakukan banyak hal sehingga dia sendiri pengen dilihat? Inti dari star syndrome itu atau gejala menjadi bintang, dia kan pengen kelihatan, pengen menjadi pusat perhatian. Jadi apapun yang dia lakukan seolah-olah pusat of centernya orang gitu. Itulah kenapa banyak teman-teman yang meranjaknya langsung karena mungkin popularitasnya karena viral ataupun dia melakukan konten-konten yang tidak semestinya. Tujuannya adalah untuk dia bisa mendapatkan perhatian atau dia mendapatkan like yang menurut dia tuh jadi validitas untuk dia sendiri gitu sebagai gejala menjadi bintang. Tapi kadang popularitas ini malah menutup mata anak-anak muda utamanya ya. Jadi mereka tidak mengindahkan norma-norma betul. Karena jadi cuan, jadi mereka kadang tidak mengindahkan norma untuk bisa mendapatkan followers dan juga likes yang banyak. Bahkan contoh kasusnya ada yang live sambil membuat tidak terpuji atau mungkin konten-konten prank yang kontroversial. Nah ini apa yang mendasari sehingga mungkin remaja-remaja ini rela Mbak melanggar norma demi itu? Karena gejala bintang itu yang mereka pikirkan adalah satu hal yang membuat mereka cepat terkenal. Salah satunya menjadi pusat perhatian. Apapun gaya dan caranya mereka, tujuannya mereka adalah mereka tuh menjadi orang yang diperhatikan di dunia maya. Karena Instagram saat ini kan jadi salah satu titik untuk semua selebgram gitu ya. Semakin orang banyak like gitu, pasti akan semakin suka dengan si konten yang dimiliki. Padahal belum tentu juga dia suka dan belum tentu orang yang nggak like itu juga suka gitu. Udah jadi gitu parameter sekarang jadi kayak gitu kali ya, Mbak Amel ya. Iya. Kalau misalnya kenalan, follower lu berapa? Follower lu segini gitu kan. Jadi kayak parameter kayak nggak keren kalau followernya dikit gitu ya. Iya betul. Rata-rata gitu ya. Melihat standar orang itu berdasarkan followernya gitu ya. Betul, sama like ya. Jadi beberapa teman-teman yang naiknya tuh langsung, bukan yang dia ngerintis dari bawah, pakai perjuangan, pakai usaha gitu ya. Kemudian ketika dia naik kan mentalnya udah stabil. Sehingga pada saat dia sudah di puncak, dia nggak kaget dengan situasi-situasi yang saat ini dia dapatkan. Tapi kalau yang didapatkan dengan popularitas, karena mungkin viralnya, karena konten-konten yang tujuannya juga tidak sesuai dengan etika ya, kaget secara mentalnya tidak siap. Dan tidak Mbak Amel, itu untuk dia. Terakhir nih anehnya lagi, kenapa tapi justru konten-konten yang sering menyedot perhatian warganet ini justru konten-konten yang kontroversial? Betul sekali. Benar nggak sih? Betul. Semangat nggak? Padahal banyak konten-konten yang sifatnya edukatif atau gimana, tapi minim perhatian dari warganet. Betul. Justru yang kontroversial kayak gitu ya. Exposure-nya besar sekali. Viewernya banyak gitu ya. Jadi kayak simultan. Jadi si warganetnya mau nonton begitu, kemudian si influencer, content creator ya udah bikin kayak gitu aja karena pasti banyak yang nonton supaya cepat populer gitu. Karena gini, kita itu kan seneng nonton yang entertain ya, yang menarik gitu, yang kita sendiri tuh punya curiosity buat
buat lihat sesuatu yang aneh gitu kitanya sendiri ya. Kalau misalnya kita mau nonton yang bereducate gitu ada pangsanya, tapi kitanya sendiri pengen di entertain, kitanya sendiri tuh pengen dapat sesuatu yang kayaknya tuh kalau diceritain sama orang lain senang aja kalau kita tahu duluan gitu. Baik, kita harapkan semoga ini nggak terjadi lagi ya. Apalagi mungkin kalau misalnya kita nggak tahu yang viral, mungkin takutnya di-kick dari tongkrongan kadang kayak Tapi gitu ya. Tapi bener loh gitu, itu menentukan apa status sosial kita. Kalau kita udah tahu lebih dulu, follower kita lebih tinggi, kedudukan kita lebih tinggi juga kayaknya. Padahal media sosial nggak juga segitunya ya dengan dunianya kita gitu di dalam kehidupan. Oke deh kalau gitu. Mbak Amel, nanti kita ngobrol santai lagi lain waktu ya. Ya. Makasih banyak sudah kasih insight pagi hari ini buat kita berdua, buat pemirsa di rumah juga. Selamat pagi Mbak Amel.